Bab 301. Menghadapi tekanan tersebut, polisi dengan cemas berusaha menyusun kalimatnya dan memberi Jeremy penjelasan yang masuk akal mengapa Corinne harus diborgol ke tempat tidur. Lagi pula, ia telah mendengar dari konfrontasi sebelumnya bahwa Corinne adalah istri Jeremy. Namun, Jeremy tidak berkata apa-apa dan hanya berjalan melewati polisi itu dan meletakkan cangkir di tangannya kembali ke lemari di samping ranjang rumah sakit. Ujung sedotannya sudah rata karena dikunyahnya. Setelah meletakkan cangkirnya, Jeremy berdiri di samping tempat tidur rumah sakit dan melirik Corinne dengan ekspresi bingung dan ekspresi yang tidak dapat dipahami. Ketidakpedulian Corinne sedikit goyah saat ia menghadapi tatapan diamnya. Ia mengerutkan kening, menatap langsung ke matanya, lalu menundukkan wajahnya lagi sambil berkata dengan cemberut, "Bukan aku yang melakukannya." "Baiklah." Nada suaranya sangat tenang, seolah tak ada keraguan sedikitpun. Corinne terkejut dan menatapnya lagi. "Apa maksudnya? Oke, apa dia tidak meragukanku meskipun buktinya sangat kuat?" Akan tetapi, dia tidak mengatakan sepatah kata pun lagi, dan karena itu mustahil baginya untuk menebak pikirannya. Corinne mengerutkan kening, mengalihkan pandangan, lalu menoleh ke polisi di sebelahnya. "Maaf, Pak, saya bisa bertemu pengacara saya sekarang, ya?" Polisi itu mengangguk dengan sikap profesional. "Silakan." Corinne berkata, "Kalau begitu, tolong berikan teleponnya padaku. Aku akan meneleponnya." Pria itu membuka mulutnya dan berkata kepadanya, "Saya punya pengacara. Saya bisa." Corinne memasang ekspresi keras kepala di wajahnya saat berkata, "Tidak perlu repot-repot. Aku kenal pengacara." Ekspresi Jeremy berubah muram, dan ia mengulurkan tangan untuk mengambil ponsel dari lemari. Ia lalu berbalik dan pergi tanpa berkata apa-apa. Begitu Jeremy keluar, tatapan Anya mengikutinya, dan ia ingin melepaskan diri dari pelukan kakaknya untuk mengejarnya. Novel drama. Lucas khawatir membiarkan Anya lari mengejar Jeremy, jadi dia melirik Corinne dengan saksama sebelum pergi keluar bersama saudara perempuannya. Para petugas polisi telah melakukan tugas mereka untuk memborgol tersangka dan memastikan bahwa dia tidak dapat melarikan diri, jadi mereka semua juga keluar. Bangsal itu hampir kosong saat itu, dan Sunny memanfaatkan kesempatan itu untuk maju dan melotot marah ke arah Corinne. Matanya yang tampan tampak hampir berkobar-kobar. Sikap Sunny membuat Corinne mengernyitkan alisnya. "Ada apa? Mau pukul aku?" Sunny meraung, "Aku sangat kecewa padamu, Corinne." Corinne tersenyum lembut dan berkata, "Baiklah, kurasa kau harus mati karena kecewa kalau begitu." Sunny menggertakkan giginya. "Kamu, jangan repot-repot menghibur orang seperti itu, Sunny. Polisi yang akan mengurusnya." Rosie menghampiri mereka, menatap Corinne dengan tatapan sinis, lalu menyeret Sunny pergi saat ia berkubang dalam kekecewaan dan kemarahan. Setelah semua orang di bangsal pergi, Corinne mengambil ponselnya dan menghubungi nomor Aaron yang terenkripsi. "Suruh Gabriel dari Departemen Hukum untuk menemuiku di rumah sakit." Aaron bingung. "Kenapa kamu di rumah sakit, bos? Apa yang terjadi?" "Bukan masalah besar. Lakukan apa yang kukatakan dan suruh Gabriel datang ke sini sendirian. Kau tidak perlu ikut." Dipahami. Bab 302. Setelah keluar dari bangsal, Anya melihat sekeliling koridor rumah sakit untuk mencari Jeremy yang baru saja keluar. Sayangnya, dia tidak melihat jejak Jeremy di koridor, meskipun ada beberapa perbedaan menit antara waktu dia dan dia keluar. Kemana Jeremy pergi? Akhirnya, pintu tangga di depan koridor didorong terbuka, dan Tommy masuk dengan ekspresi serius. Anya segera berjalan menghampirinya tepat pada waktunya untuk menemuinya. Tommy mengangguk kecil dan menyapanya. "Nona Anya." Anya mengangguk dan bertanya, "Tuan Tommy, apakah Jeremy ada di sana?" Tommy menjawab dengan jujur, "Ya, dia ada di dalam." "Kalau begitu, aku akan masuk dan menemuinya." Anya lalu berjalan mendekat dan mendorong pintu tangga hingga terbuka. Tommy tidak menghentikannya, dan ia hanya melirik ke arah punggung Anya saat ia masuk. Ada ekspresi yang agak bertentangan pada ekspresi wajahnya yang biasanya tenang dan tenang, tetapi ia bergegas pergi karena ia masih harus mengerjakan beberapa pekerjaan yang diperintahkan oleh atasannya. Anya melangkah ke tangga dan melihat Jeremy berdiri di dekat jendela sambil merokok.
Ia menghampiri dan terbatuk 2 kali karena asap. Batuk, batuk. Jeremy. Jeremy menghembuskan asap tipis perlahan dan menyempitkan matanya. Wajah pucat Anya memerah, dan ia mengulurkan tangan untuk menarik ujung baju Jeremy. Bisakah kau mengantarku ke bawah? Aku ingin kau mengantarku, novel drama. Setelah hening sejenak, dia mematikan rokoknya dan berkata, ayo pergi. Ada sedikit kelembutan kekanak-kanakan di raut wajah Anya, dan ia mengangguk patuh sambil mengikuti Jeremy keluar. Lalu ia berkata kepada Lukas yang menunggu di pintu tangga, ayo pulang, Lukas. Lukas menyipitkan mata padanya dan mendengus dengan nada yang hampir marah. Kamu tidak mendengarkan ketika aku menyuruhmu pulang tadi, tapi entah bagaimana, kamu jadi patuh setelah dia menyuruhmu pulang. Anya tersipu, melirik Jeremy dengan malu-malu, lalu menghentakkan kakinya dan berkata, Lukas. Baiklah, ayo. Lukas menepuk kepala Anya, terkekeh pelan, lalu menatap Jeremy dengan dingin. Terima kasih sudah tidak menyimpan dendam masa lalu dan membujuk Anya untuk pulang. Tidak masalah, jawab Jeremy singkat dengan ekspresi acuh tak acuh. Bab 303, mereka bertiga berjalan menuju lobi rumah sakit bersama-sama, dengan Anya menarik perhatian saat dia berjalan di antara keduanya. Pria tampan, mereka harus melewati bangsal korin untuk turun, dan petugas polisi masih menjaga pintu di sana. Seorang pria dengan tas kerja sedang menjelaskan kepada petugas polisi tujuannya berada di sana, novel drama. Lukas mengenali pria itu dari kejauhan dan menyipitkan matanya. Apakah itu Gabriel Franklin? Gabriel terkenal sebagai orang penting di dunia hukum. Ia adalah pendiri firma hukum nomor 1 di kota itu, sekaligus direktur Departemen Hukum Newman Group. Ia biasanya menangani kasus-kasus bisnis besar, yang membuatnya semakin mengejutkan karena ia mau datang langsung hanya untuk menangani kasus percobaan penyerangan kecil. Anya juga mengenali pengacara itu, jadi ia menoleh menatap Jeremy dengan tak percaya. Wajahnya berkerut sedih saat berkata, kau masih percaya pada Corin? Apa kau sampai menyewa Gabriel untuk membelanya? Pupil mata Jeremy mengerut dan ekspresinya tak terpahami. Suaranya yang berat terdengar dingin saat ia berkata kepadanya, aku tidak mempekerjakannya. Kamu tidak melakukannya. Anya terkejut ketika dia mengetahui bahwa Jeremy tidak menyewanya untuk pergi ke sana. Lalu bagaimana Corin bisa membujuknya datang? Sebagai catatan, tidak banyak orang yang mampu menyewa pengacara ternama untuk membantu mereka menangani suatu kasus, terutama jika kasusnya kecil. Lukas melirik Jeremy dengan sinis karena dia tidak percaya Corin bisa meminta Gabriel untuk menangani kasusnya. Setelah Gabriel berhasil menjelaskan semuanya kepada polisi, ia melihat Lukas dan Jeremy datang dari ujung koridor tepat saat ia hendak memasuki bangsal. Ia menghentikan langkahnya, berbalik, dan mengangguk kepada mereka berdua sambil tersenyum dan berkata, Tuan Jeremy, Tuan Lukas, lama tak jumpa, kalian berdua. Jeremy mengangguk balik, dan Lukas menanggapi dengan gerakan yang sama juga. Maaf, tuan-tuan, kata Gabriel sopan, tapi saya masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Mohon maaf. Ia kemudian membuka pintu dan memasuki bangsal Corin. Percakapan singkat itu akhirnya meyakinkan Lukas bahwa mungkin bukan Jeremy yang mengundang Gabriel. Jika Jeremy yang mengundang, setidaknya Gabriel harus datang dan berbicara dengannya. Cerita tentang hubungan klien pengacara mereka. Sebaliknya, Gabriel tampak menjaga jarak darinya, seolah-olah mengasingkannya, meskipun dengan sopan. Meski begitu, sungguh mengejutkan bahwa seorang gadis seperti Corin bisa menyewa pengacara terkenal seperti Gabriel. Lukas, Jeremy, dan Anya berhenti sejenak untuk menunggu dan mengamati, dan meskipun mereka semua tampak memiliki semacam pemahaman diam-diam di antara satu sama lain, mereka masing-masing ingin tahu dengan caranya sendiri tentang situasi tersebut. Gabriel keluar dari bangsal sekitar 10 menit kemudian. Dia tampak serius dan sopan saat ia berkata kepada petugas yang menjaga pintu bangsal, klien saya telah mempercayakan kasusnya kepada saya dengan wewenang penuh. Saya ingin pergi ke kantor polisi untuk bertemu dengan gangster yang menyerang Nona Anya agar saya dapat memahami seluruh situasi dengan lebih baik. Apakah salah satu dari Anda bersedia membawa saya ke sana sekarang? Sebelum petugas polisi itu sempat menjawab,
Lukas, yang tak jauh dari situ, sudah berbicara lebih dulu. Saya baru saja akan pergi ke kantor polisi untuk memberikan bukti di catatan. Bagaimana kalau saya antar Anda ke sana? Ia melangkah maju dengan ramah dan menawarkan diri dengan senyum sopan. Gabriel tersenyum sopan dan menolak dengan sikap profesional. Maaf, Tuan Lukas, tetapi karena saya sekarang pengacara Corin, sangatlah tidak pantas bagi saya untuk berhubungan secara pribadi dengan korban dan keluarganya. Saya harap Anda mengerti. Lukas tersenyum. Benar, bisa dimengerti. Ia tahu itu, tetapi ia masih ingin mengobrol dengan Gabriel untuk mencari tahu bagaimana Corin bisa mempekerjakannya. Keluarga Rivera pernah memiliki kasus hukum dan ingin mempekerjakan Gabriel untuk mewakili mereka, tetapi mereka gagal meskipun telah menghabiskan banyak uang. Anya memperhatikan kakaknya berbicara dengan Gabriel, lalu di pintu bangsal Corin. Alisnya berkerut, dan raut wajahnya sedikit defensif. Gadis desa seperti Corin seharusnya tidak punya koneksi di kota, dan Anya bertanya-tanya apakah Corin mungkin punya kontak lain selain Jeremy. Ia lalu memiringkan kepalanya untuk melihat ekspresi Jeremy. Meskipun ia menyadari Jeremy sedikit menyipitkan mata, ekspresinya tak terbaca, dan ia tidak tahu apa yang ada di pikirannya. Bab 304. Saat Corin sedang bersandar di kepala tempat tidur dengan mata terpejam, seseorang mengetuk pintu, dan seorang wanita berusia 40-an yang tidak dikenal masuk. Siapa yang kamu cari? Corin membuka matanya dan menatap wanita itu dengan waspada. Mengapa petugas polisi membiarkan orang asing masuk? Siapa dia? Novel drama. Wanita parubaya itu membungkuk hormat dan berkata, Nona Corin, saya perawat yang dikirim oleh Tuan Tommy. Panggil saja saya Nancy. Saya akan di sini untuk mengurus diet dan kebutuhan harian Anda. Jangan ragu untuk memberitahu saya jika Anda membutuhkan sesuatu. Corin mengangkat alisnya. Tommy Jenkinson. Wanita parubaya itu mengangguk. Ya, itu dia. Corin sedikit mengernyit. Kenapa dia tiba-tiba menyewa perawat untukku? Apa Jeremy sudah pergi? Kurasa dia sudah tidak percaya padaku lagi, bukan berarti aku terkejut karena aku dan dia memang tidak punya hubungan yang tulus. Lucunya, dia sepertinya bilang kalau dia menyukaiku dan ingin aku tidak membangun tembok pemisah di antara kami, dan aku hampir percaya. Pada saat itu, keributan lain terdengar dari luar. Siapa kau? Kenapa kau tidak mengizinkanku masuk? Jangan menghalangi jalanku. Bibiku ada di dalam. Aku ingin masuk dan menemuinya. Itu suara Ani. Ketika Corin mendengar itu, ia berkata kepada perawat itu, bisakah Anda meminta polisi untuk membiarkan gadis itu masuk? Dia keponakan ipar saya. Nancy mengangguk dan melakukan apa yang diperintahkan. Nancy membawa Ani masuk. Beberapa saat kemudian, wajahnya cemberut dan dia mengeluh dengan agak marah. Ini tidak masuk akal. Aku tidak datang sehari saja, dan sekarang semua ini terjadi. Ini tidak adil, kataku. Corin menatap Ani, lalu ke termos yang dibawanya. Makanan lezat apa yang kau punya untukku hari ini? Ani mengangkat termos di tangannya. Oh, ini, Bibi, ini sup ayam yang kuminta ibu buatkan untukmu. Kata orang, paling enak minum sup saat sakit. Mungkin tanganmu akan lebih cepat sembuh setelah diminum. Corin tersenyum. Terima kasih. Aku sebenarnya sedang agak mual sekarang. Bisakah kamu mengisi mangkuk untukku dan membiarkannya agak dingin, Nancy? Tentu saja, Nona Corin, kata Nancy. Ia melangkah maju, mengambil termos dari tangan Ani, lalu pergi ke samping untuk menyiapkannya. Ani menatap Nancy, lalu borgol di tangan dan kaki Corin, lalu cemberut dengan gelisah. Apa kau akan membiarkan mereka memborgolmu seperti ini? Corin mengangkat bahu dan tersenyum acuh tak acuh. Aku sekarang tersangka, jadi wajar saja kalau polisi melakukan ini dan mencegahku melarikan diri. Ani mendengus kesal. Tersangka? Dasar brengsek. Kau tak akan pernah merendahkan diri pada hal serendah ini. Ini membuatku sangat bersalah. Corin tertegun sejenak, dan ia merasa sedikit sedih ketika melihat betapa Ani mempercayainya meskipun mereka tidak menghabiskan banyak waktu bersama. Jeremy, di sisi lain, mungkin tidak ada gunanya memikirkannya pada saat seperti itu. Dia sudah berhenti memikirkannya ketika Ani entah bagaimana menyinggungnya dengan marah.
Lalu ada paman Jeremy yang tidak berperasaan. Feren, di saat seperti ini, dia masih saja berjuang. Di tengah-tengah gemeternya, Annie merasa enggan untuk melanjutkan, karena khawatir akan konsekuensi buruknya. Corin hanya berhasil mendapatkan setengahnya, dan wajar saja jika ia penasaran. Apa yang dia lakukan? Bab 305. Annie menarik kursi, duduk, lalu mengerjap dengan rasa bersalah. Bukan apa-apa, aku juga nggak tahu. Kamu nggak nyaman makan, jadi gimana kalau aku suapin kamu? Jadi kau tak akan memberitahuku. Corin sedikit mengernyit padanya. Annie selalu menganggap Corin sebagai idolanya, dan ia takut idolanya itu akan tidak senang dan mengabaikannya. Ia memikirkannya sejenak, dan ia tidak berani menyembunyikan apapun darinya. Corin, ya, ketika aku datang ke sini, aku melihatnya mengantar Anya keluar dari rumah sakit di pintu masuk, dan kemudian, dia masuk ke mobilnya, novel drama. Ekspresi Corin berubah agak muram. Ia tetap diam, dan bibirnya tampak melengkung tak wajar dengan ekspresi getir. Tata krama, Annie agak gugup. Jangan marah. Tolong jangan ceraikan dia hanya karena itu. Beri dia kesempatan lagi. Corin tersadar kembali dan menatap Annie dengan tenang. Aku tidak marah. Hanya saja, kenapa kita tidak bercerai saja kalau memang tidak ada perasaan di antara kita? Annie mengerutkan bibirnya dengan lesu. Kalau kamu cerai dia, aku nggak akan bisa punya hubungan apapun sama kamu. Aku nggak mau perempuan lain itu jadi bibiku. Aku nggak akan terima siapapun kecuali kamu. Corin menatap mata Annie dan melihat kekeras kepalaannya yang kekanak-kanakan. Dia berkata dengan tenang kepadanya, pamanmu kaya, kuat, dan tampan. Dia bisa dengan mudah menemukan seseorang yang lebih baik dariku. Ketika saatnya tiba, kau akan belajar menyukainya juga. Annie berkata dengan tegas, tapi aku tidak mau. Tidak ada yang lebih baik darimu. Corin lalu berkata, tapi Nona Anya. Annie menyela dan menggelengkan kepalanya berulang kali dengan ekspresi jijik di wajahnya. Jangan sebut namanya. Aku sama sekali tidak mau dia bersama paman Jeremy. Meskipun keluarga Rivera dan keluarga Holden saling bermusuhan, tampaknya tidak ada kesamaan apapun antara keluarga Rivera dan keluarga Levin. Corin menyipitkan mata bingung. Sepertinya kamu sangat membenci Anya. Kenapa begitu? Annie menjelaskan dengan sedih, aku benar-benar tidak suka cara dia bertingkah konyol. Dia pernah menyelamatkan pamanku waktu kecil, tapi dia selalu memerasnya secara emosional selama bertahun-tahun, dan pamanku sangat kesal padanya. Corin mengangkat alisnya. Bukankah hubungan mereka baik? Raut wajah Annie menjadi rumit tak terlukiskan. Aku tidak tahu pasti, tapi dia memperlakukannya berbeda dengan orang lain. Itulah salah satu alasan mengapa semua orang berpikir hubungan mereka sangat baik. Corin mengangguk setuju. Kau benar, dia memang memperlakukannya berbeda, dan itu cukup jelas. Jeremy benar-benar panik ketika Anya memanggilnya untuk meminta bantuan, dan dia bisa melihat bahwa dia benar-benar peduli pada Anya ketika dia melihatnya menepuk bahu Anya untuk menenangkan ketakutannya. Emosi. Dia bahkan berbicara kepada Anya dengan nada yang sangat lembut seolah-olah dia khawatir suaranya akan terdengar menakutkan. Jeremy tidak pernah memiliki kesabaran seperti itu sebelumnya. Mata Annie yang besar dipenuhi kekhawatiran saat melihat Corin sedang berpikir keras. Tapi dia memperlakukanmu jauh lebih berbeda. Kaulah satu-satunya yang paling dia toleransi. Benarkah? Dia mungkin toleran terhadapku, tapi itu karena dia memanfaatkanku untuk berurusan dengan para tetua. Dia harus toleran karena dia khawatir aku tidak akan mau bekerja sama. Yang kulakukan hanyalah terlalu berlebihan jika saya salah mengartikan sikapnya terhadap saya sebagai sesuatu yang istimewa. Setelah menghabiskan supnya, Corin mencoba membujuk Annie untuk pulang karena tidak ada cukup ruang bagi Annie untuk beristirahat di sini bersama Nancy. Jeremy tidak kembali setelah mengantar Anya keluar dari rumah sakit, dan ia tidak pernah muncul lagi bahkan ketika keesokan paginya tiba. Setelah infus diberikan sore itu, perawat datang dan melepas kasa dari tangannya. Bengkak di tangannya sudah mereda, tetapi masih ada sedikit kemerahan di sekitarnya. Dokter memberitahu bahwa ia akan baik-baik saja selama ia minum antihistamin setelah meninggalkan rumah sakit.
Polisi kemudian datang membawa surat perintah penangkapan dan berkata, berdasarkan hasil pemeriksaan dokter, kondisi fisik Anda cukup sehat untuk dipulangkan. Dengan ini kami resmi mengumumkan bahwa Anda ditahan. Bab 306. Di dalam ruang interogasi kantor polisi yang gelap dan sempit, dua petugas polisi berwajah tegas duduk di seberang. Corinne, salah satu dari mereka bertanya dengan tajam, kamu mau mengaku atau tidak? Corinne duduk dengan sopan di balik meja kecil itu, tetapi kata-katanya tetap tegas. Apa yang harus kuakui kalau aku tidak bersalah apapun? Petugas berwajah tegas itu mengerutkan kening dengan tidak senang ketika melihat gadis itu begitu keras kepala. Jadi dia berkata kepadanya, tidakkah kau tahu bahwa ada ruang untuk lebih banyak keringanan jika kau bekerja sama? Aku telah menjadi polisi selama bertahun-tahun, dan aku telah melihat banyak tersangka yang sama keras kepalanya sepertimu. Tetapi, sekeras apapun mereka semua menyesalinya setelah hukuman dijatuhkan. Seorang gadis muda sepertimu seharusnya tidak terlibat dalam perilaku tercela seperti itu, dan lebih mengerikan lagi bahwa kau tidak memiliki sedikit pun penyesalan karena melakukan sesuatu yang ilegal dan merugikan orang lain. Orang tuamu akan menyangkalmu jika mereka tahu apa yang kau lakukan. Corinne berkata, pernahkah kau mendengar pepatah bahwa mereka yang bertekad untuk menghukum seseorang akan selalu bisa menemukan alasan untuk melakukannya? Selama hidupku, aku jarang melihat polisi yang seceroboh dirimu. Kau sama sekali tidak memberi kesan sebagai lulusan akademi kepolisian. Apa kau selalu menangani kasus dengan begitu ceroboh? Atasan akan memotong gaji Anda jika mereka tahu Anda menangani kasus seperti ini. Wajah polisi itu memerah dan dia tertegun. Terdiam. Kamu, kakakmu. Polisi yang satunya terbatuk berat dan berkata, ini ruang interogasi, Corinne. Ini salah satu tempat paling serius yang pernah kau kunjungi. Kau seharusnya tidak berkomentar sinis. Corinne mengangguk. Tentu, kalau begitu aku berhak diam. Kalau ada pertanyaan, silakan sampaikan kepada pengacaraku. Dia akan segera datang. Petugas polisi lain juga kesal dengan sikapnya yang keras kepala. Corinne. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu ruang interogasi, dan seorang petugas polisi lain masuk untuk memanggil salah satu petugas yang bertugas menginterogasi. Setelah beberapa saat, petugas itu kembali lagi, berbicara dengan rekannya, dan menjelaskan situasi baru dalam kasus tersebut. Rekannya langsung memasang ekspresi frustrasi setelah mendengar hal itu. Mengapa tiba-tiba ada saksi baru? Persis seperti yang kupikirkan. Kenapa kasus sesederhana itu bisa punya begitu banyak saksi? Tuan Lukas dan adiknya masih menunggu hasil interogasi Corinne. Kupikir kita bisa menyelesaikannya dengan cepat hari ini, tapi situasi baru ini malah mengacaukan segalanya. Novel drama. Baiklah, mari kita bawa dia ke sana saja untuk saat ini. Salah satu dari mereka kemudian menoleh ke Corinne dan berkata, pengacaramu sudah datang. Kami akan membawamu menemuinya sekarang. Petugas itu kemudian datang dan membuka borgol yang memborgolnya ke meja kecil di ruang interogasi. Ia berdiri dengan patuh, mengikuti kedua petugas polisi itu keluar, dan pergi ke ruangan yang jauh lebih besar di mana orang luar bisa mengunjungi para tersangka yang ditahan. Selain pengacaranya, Gabriel, ada juga Lukas, Sunny, Anya, dan Rosie di ruangan itu. Mereka semua menunggu hasil interogasi terakhirnya. Corinne melirik semua orang dan tanpa sadar melihat sekeliling. Tidak ada orang lain di ruangan itu kecuali kelima orang itu. Dia mengerutkan kening lalu menegur dirinya sendiri, siapa yang kubohongi? Dia sudah tidak peduli padaku lagi. Tapi toh aku juga tidak butuh perhatiannya. Kurasa ini ironis. Lukas duduk santai di kursi di ruang kunjungan. Ia tampak berwibawa, dan ada sedikit rasa dingin saat memandang Corinne yang memasuki ruangan dengan borgol. Ia kemudian menoleh ke pengacara Corinne, Gabriel, dan bertanya sambil tersenyum, Tuan Gabriel, semua orang di kota ini sangat menghormati Anda, tetapi Anda justru membantu membebaskan seorang penjahat yang menyewa seseorang untuk melakukan kejahatan. Tidakkah Anda khawatir hal ini akan merusak reputasi yang telah Anda bangun selama bertahun-tahun? Bab 307. Gabriel menjawab dengan sopan namun hikmat, saya seorang pengacara, Tuan Lukas,
dan tugas saya adalah memastikan hasil yang seadil-adilnya bagi klien saya, selain membersihkan namanya. Tidak seorang pun boleh dibiarkan menanggung akibat dari tindakan yang tidak mereka lakukan. Lukas terkekeh. Kalau begitu, aku penasaran bagaimana kau bisa membuktikan dia tidak bersalah, mengingat buktinya sudah kuat. Corin duduk sesuai dengan pengaturan yang ditentukan oleh petugas polisi. Tak lama kemudian, gangster yang menyerang Anya dibawa masuk oleh petugas polisi lainnya. Anya langsung meringkuk ketakutan di pelukan kakaknya ketika melihat pria itu, dan Lukas hanya bisa memeluknya untuk menenangkannya. Ada raut wajah yang penuh kebencian saat ia melirik gangster itu. Gabriel kemudian mulai bertanya, "Kita bertemu kemarin, jadi aku tidak akan memperkenalkanmu lagi. Bisakah kau mengulangi kejahatanmu seperti yang telah kau lakukan?" Chris sudah mengaku bersalah, jadi tak ada gunanya berdebat. Ia mengangguk dengan sungguh-sungguh dan mulai bercerita, 3 malam yang lalu, Corin mengajakku bertemu di Sungai Yonder, dan mentransfer uang muka sebesar $15.000, katanya ia ingin aku menyerang seorang gadis cantik bernama Anya. Setelah selesai, ia akan mentransfer $15.000 lagi sebagai pembayaran terakhirku. Ketika aku memikirkan kesempatanku untuk mendapatkan uang dan tidur dengan seorang wanita cantik, aku berkata pada diriku sendiri, kenapa tidak? Aku lalu menjawab ya di saat kebingungan. Corin kemudian menghubungiku dan memberitahuku rumah sakit dan bangsal yang tepat yang Anya ada di dalam, jadi saya pergi ke sana. Saya kemudian ditangkap polisi. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chris, Gabriel langsung bertanya, apakah maksudmu kau diperintahkan oleh klienku, Corin, untuk melakukan kejahatan itu? Chris menjawab dengan yakin, ya, novel drama. Jadi, bagaimana Anda dan klien saya bertemu? Itu, secara kebetulan. Dia menemukan informasi kontakku di internet dan menghubungiku. Gabriel lalu berkata, berdasarkan apa yang aku tahu, kamu baru saja di PHK oleh perusahaan tertentu 2 bulan yang lalu, dan kamu diam-diam melakukan pekerjaan serabutan untuk mencari nafkah karena kamu takut memberitahu istri dan anak-anakmu tentang status pengangguranmu. 3 hari yang lalu, kamu membagikan brosur restoran barbecue yang baru dibuka, dan kebetulan kamu sedang beristirahat di bangku yang sama dengan klienku di tepi Sungai Yonder. Setahu saya, itu pertama kalinya kamu bertemu dengannya. Waktu itu, kamu cuma merekomendasikan restoran itu kepadanya, dan kamu mendaftarkannya sebagai anggota restoran itu hanya untuk mendapatkan komisi. Itu saja. Chris menundukkan kepalanya dan ekspresinya sedikit goyah. Yah, itu karena dia memintaku untuk bertemu dengannya dengan berpura-pura menjadi distributor selebaran karena itu membantuku menghindari kecurigaan. Menarik. Jadi, kamu cuma pura-pura membagikan selebaran. Kalau begitu, kenapa kamu harus mulai melakukannya 2 bulan sebelumnya? Karena kamu sudah membagikan selebaran itu selama 2 bulan, apa maksudmu klienku menghubungimu dan memintamu untuk menargetkan Nona Anya 2 bulan sebelumnya? Sebelumnya, tidakkah menurutmu kau terlalu berhati-hati jika kau butuh 2 bulan untuk mempersiapkan ini? Chris berpikir sejenak dan bersikeras, Corin terus bilang ke saya kalau hati-hati itu penting. Katanya Nona Anya punya masa lalu dengan suaminya, dan dia sudah lama cemburu sama Nona Anya. Dia bilang saya harus bersiap-siap dulu, dan dia akan memberitahu saya kalau sudah waktunya saya mencari kesempatan untuk melakukannya begitu Nona Anya kembali ke negara ini. Saya memutuskan untuk terus membagikan selebaran selama periode itu karena setidaknya saya bisa mendapatkan uang tambahan untuk menghidupi keluarga saya. Suara Gabriel tiba-tiba bergema di seluruh kamar. Itu bohong. Klienku bahkan tidak tahu siapa Tuan Jeremy 2 bulan yang lalu, dan dia tidak mungkin cemburu pada Nona Anya karena Tuan Jeremy. Kenapa dia mau bersusah payah berkomplot melawan gadis yang belum pernah dia temui? Dan di saat dia tidak punya apa-apa untuk dipertaruhkan. Itu tidak masuk akal. Chris panik dan mulai merasa bersalah. Karena, aduh, aku tidak ingat dengan jelas. Intinya, Corin mentransfer uangnya kepadaku dan memintaku melakukannya. Aku punya catatan transfer di ponselku. Kau bisa memeriksanya kalau tidak percaya. Gabriel tentu saja pernah melihat bukti itu sebelumnya. Ponsel yang digunakan klien saya hilang beberapa saat hari itu, lalu diambil dan diserahkan ke polisi.
Pak Jeremy kemudian mengirim sekretarisnya ke kantor polisi untuk mengambilnya. Sangat mungkin ponsel itu diambil oleh seseorang antara saat ponsel itu hilang dan dikirim ke kantor polisi, dan orang itu bisa saja mentransfer sejumlah uang itu kepada Anda. Lukas menjadi sedikit tidak sabar ketika mendengar itu dan menyela, "Tolong jangan coba-coba memutarbalikkan bukti kuat, Tuan Gabriel. Saya tidak ingin mendengar hipotesis apapun yang Anda miliki, karena sama sekali tidak meyakinkan. Saya hanya ingin melihat saksi baru yang Anda sebutkan kepada polisi tadi. Saya akan pergi jika mereka tidak muncul." Gabriel mengangkat tangannya untuk melihat arlojinya, dan ada sedikit kecemasan di raut wajahnya saat ia menatap bosnya, Corin. Saksi seharusnya sudah tiba saat itu, jadi ia bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang terjadi pada mereka dalam perjalanan ke sana. "Maaf, saya harus keluar sebentar untuk menelepon mereka." Bab 308. Gabriel keluar untuk menelepon para saksi. Rosie berdiri, menyilangkan tangan di dada, dan berjalan mendekati Corin. Lalu ia berkata dengan nada ramah dan hampir meyakinkan, "Jangan pikir kau bisa membersihkan namamu hanya karena kau berhasil menyewa pengacara besar. Beraninya kau menyewa seseorang untuk menyakiti Anya. Lukas tidak akan pernah membiarkanmu lolos begitu saja. Saranku, berhentilah melawan dan terima saja hukuman-hukum. Kau bahkan mungkin bisa mendapatkan hukuman yang lebih ringan jika kau menunjukkan sikap yang baik." Corin mendongak, melirik ke arah Rosie, dan tidak peduli dengan omelan wanita itu yang tidak ada gunanya. Rosie frustrasi ketika Corin mengabaikannya, dan ia sangat kesal karena provokasinya tidak pernah membuahkan hasil yang diinginkan. Seolah-olah tidak pernah ada situasi di mana Corin akan kehilangan ketenangannya, dan sepertinya tidak ada yang mampu membangkitkan emosinya. Sikapnya yang selalu tenang membuat Rosie ingin menamparnya karena penasaran apakah ia bisa merasakan sakit. Di samping mereka, Sunny menatap Corin dalam diam dengan tatapan berbinar yang mengandung kekecewaan dan kemarahan, bersamaan dengan campur aduk emosi lainnya. Anya, yang meringkuk dalam pelukan Lukas, perlahan menoleh dan berkata dengan ramah, "Rosie benar, Corin. Asal kau mau mengakui kesalahanmu, aku bisa membujuk Lukas untuk menandatangani surat keringanan hukuman dan mencoba meringankan hukumanmu. Sebaiknya kau berhenti meributkan hal ini karena itu hanya akan membuat adikku semakin marah. Ini tidak akan ada gunanya bagimu." Corin menyeringai dan bertanya, "Mengapa kamu dan sahabatmu begitu takut aku membuat keributan besar?" Novel drama. Mata Anya sedikit berkedip, dan ia mengerutkan kening dengan kesal sambil menjelaskan, "Aku melakukan ini hanya demi kebaikanmu, Corin. Aku tidak ingin kau membuat lebih banyak kesalahan di saat kebingungan ini." "Benarkah?" Corin tersenyum, lalu menutup matanya tanpa melihatnya lagi. Setelah melihat niat baik adiknya disalahartikan sebagai niat jahat, Lukas menyipitkan mata tampannya dengan kesal dan berkata protektif, "Aku tidak akan berusaha sekuat tenaga memberimu hukuman maksimal setelah kebaikanmu membantu orang tua kita. Kenapa kau harus memperburuk keadaan dan akhirnya harus menanggung konsekuensi yang tak sanggup kau tanggung?" Corin menguap, "Wah, terima kasih atas kemurahan hatimu, tapi sayangnya aku tidak sanggup menanggung apapun." "Kamu boleh melakukan apapun yang kamu mau." Lukas menatap dingin ke arah Corin yang tampak tak kenal takut dan memasang ekspresi rumit. Lingkungan keluarga macam apa yang membesarkannya hingga ia menjadi begitu jahat, kejam, dan tak tahu malu, alih-alih menjadi wanita yang lembut dan santun. Rosie memelototi Corin dengan jijik. "Abaikan saja dia, Lukas. Dia cuma anak desa. Dia mungkin tidak takut dengan konsekuensinya sekarang, tapi dia akan tetap menangis setelah dihukum. Jangan repot-repot bersikap baik padanya dan menandatangani surat keringanan hukuman untuknya. Dia harus dihukum berat kalau mau belajar bertobat." Begitu Rosie selesai berbicara, pintu tiba-tiba terbuka, dan seorang anak laki-laki berusia 7 atau 8 tahun berlari ke arah gangster Chris. "Ayah!" Anak laki-laki itu ingin sekali berlari memeluk ayahnya, tetapi ia tidak bisa karena ayahnya diborgol sehingga tidak bisa merentangkan kedua tangannya. Ia tertegun, dan menatap ayahnya dengan bingung. Ia sama sekali tidak bisa menerima apa yang terjadi dan langsung bertanya, "Kenapa ayah diborgol? Bukankah hanya orang jahat yang diborgol di acara TV itu? Apa ayah berbuat jahat?" Melihat putranya,
Mental Chris langsung runtuh. Ia menundukkan kepala dan berkata dengan malu, aku tidak sengaja, nak. Bab 309. Kepercayaan anak laki-laki itu pada ayahnya seakan runtuh, dan ia mundur selangkah dengan ekspresi terluka. Kenapa ayah berbuat jahat? Bukankah ayah selalu mengajariku menjadi orang baik? Bagaimana mungkin ayah berbuat begini? Ayah bukan ayahku lagi. Aku tidak mau punya ayah seperti ayah. Jangan bicara seperti itu pada ayah, Kenny. Setelah anak laki-laki itu masuk, seorang wanita berpakaian sederhana ikut masuk. Setelah memarahi putranya, ia menatap suaminya dengan ekspresi sedih dan berkata, "Tidakkah kau akan mengatakan yang sebenarnya, Chris? Apa kau mau membiarkan putra kita selamanya hidup dalam bayang-bayang memiliki ayah seorang penjahat?" Chris menghela napas lega ketika melihat istri dan putranya tampak aman dan sehat. Meski begitu, ia juga merasa malu menghadapi mereka, dan ia menundukkan kepala untuk berkata, "Aku senang kau dan Kenny baik-baik saja. Hanya itu yang penting bagiku. Ya, Chris, semuanya baik-baik saja sekarang. Kita selamat." Wanita itu bersandar di bahu suaminya dengan mata memerah. "Kenapa kau harus sebodoh itu, Chris? Kau bisa saja bilang padaku kalau kau di-PHK oleh perusahaanmu. Kau bekerja serabutan begitu lama, dan akhirnya kau dimanipulasi untuk melakukan hal-hal keji seperti itu. Katakan yang sebenarnya pada polisi, Chris. Kita mungkin bisa mendapat hukuman yang lebih ringan kalau kau melakukan itu. Sayang, maafkan aku. Aku tidak perlu ragu lagi sekarang karena kau dan Kenny baik-baik saja." Chris menangis terseduh-seduh ketika istrinya tidak menyalahkannya. Ia lalu menyeka air matanya dengan tangan dan mengangkat kepalanya untuk berkata kepada para petugas polisi, "Aku akan mengatakan yang sebenarnya, para petugas. Alasan mengapa aku mengaku bersalah adalah karena istri dan anak saya diculik, dan orang yang menculik mereka menggunakan mereka untuk mengancam saya agar mengatakan hal itu." Para petugas polisi terkejut. "Apa? Siapa yang menculik mereka?" Semua orang terkejut, dan kejadian yang tiba-tiba itu terasa seperti bom waktu bagi mereka. Salah satu petugas polisi mengerutkan kening dengan waspada. "Apakah Anda yakin ingin menarik kembali pengakuan Anda? Anda akan menerima konsekuensi yang lebih serius jika berbohong lagi." Novel drama. Chris mengangguk tegas. "Aku yakin. Aku ingin mengatakan yang sebenarnya. Seseorang mengancam dan memanipulasiku untuk melakukan itu. Hal-hal yang tidak pantas kepada Nona Anya, tapi bukan Corin yang melakukannya. Melainkan orang lain." Lukas menurunkan alisnya dan menunggu gangster itu melanjutkan. Mata Sunny terbuka lebar, dan dia ingin mengetahui kebenarannya. Anya terus meringkuk di pelukan kakaknya dan masih agak takut menatap gangster yang mengincarnya. Namun, ia terkejut dengan perubahan mendadak itu dan sesekali meliriknya. Rosie tampak agak kesal karena ia sudah menantikan kejatuhan Corin yang menyedihkan. Sayangnya, Corin masih bisa menemukan cara untuk membalikkan keadaan, dan Rosie menyesali betapa licik dan liciknya Corin. Gabriel masuk dengan tenang dan berkata, "Tuan Lukas, kedua orang ini adalah dua saksi baru yang saya sebutkan. Anda lihat sendiri bahwa mereka adalah istri dan putra Chris. Mereka berdua diculik dan ditahan di sebuah gedung yang belum selesai di pinggiran kota selama beberapa hari terakhir, dan seseorang menggunakannya untuk mengancam Chris agar menjebak klienku." Lukas melirik Gabriel, lalu menyipitkan matanya ke arah Chris dan bertanya dengan dingin, "Siapa yang melakukannya?" Gabriel berkata lagi, "Istrimu dan anakmu telah diselamatkan, jadi sudah saatnya kau mengatakan kebenaran dan mengungkap sekali dan untuk selamanya siapa dalang sebenarnya." Bab 310. Sebelum Chris mengungkapkan siapa yang memanipulasinya, ia membungkuk kepada Corin dan meminta maaf dengan rasa bersalah. "Saya sangat menyesal atas perbuatan saya, Nona Corin. Saya melakukannya di bawah paksaan, dan saya tidak punya pilihan selain menjebak Anda. Saya menyesal hampir memenjarakan orang tak bersalah seperti Anda." Corin memasang ekspresi acuh tak acuh, lalu menggelengkan kepala sambil berkata, "Tidak apa-apa. Kau hanya perlu mengatakan yang sebenarnya dan membersihkan namaku. Saya berjanji akan melakukannya, Nona Corin." Chris kemudian mulai menceritakan kepada polisi kisah sebenarnya tentang apa yang terjadi.
Semuanya berawal seperti ini. Saya sedang membagikan selebaran di tepi sungai yonder beberapa hari yang lalu, dan saya sedang duduk di bangku untuk beristirahat sejenak karena terlalu lelah. Ada seorang gadis yang duduk di samping saya dengan linglung, dan saya pikir saya bisa membagikan selebaran kepadanya selagi saya beristirahat. Hari itu saya berusaha keras untuk mempromosikan restoran barbecue itu kepada Nona Corin, dan beliau baik hati mendengarkan dengan sabar semua yang saya sampaikan, tidak seperti kebanyakan orang yang menghindari saya hanya karena saya sedang membagikan brosur. Selain mendengarkan semua yang saya katakan, dia bahkan memuji lokasinya dan menerima permintaan saya agar dia memindai kode QR dan mendaftar sebagai anggota restoran. Berkat itu, saya bisa mendapatkan komisi dari restoran tersebut. Saya bertemu Nona Corin untuk pertama kalinya hari itu, dan saya tidak pernah tahu siapa dia sebelumnya. Dan menarik napas dalam-dalam sebelum berbalik dan menyeka air matanya di pelukan kakaknya. Rosie bingung setelah kehilangan kepercayaan sahabatnya. Dia melotot marah ke arah Corin dan menunjuknya, sambil berkata, "Kau yang melakukannya. Kau suruh gangster ini menjebakku hanya untuk membebaskan dirimu dari tuduhan. Kau jahat, Corin." Corin mengangkat alisnya dan tatapan jijik terpancar di matanya. Yang kulakukan hanyalah menyuruh pengacaraku menemukan ibu dan anak itu dan menyelamatkan mereka. Aku tidak ikut campur dalam hal lain, dan aku, sama seperti semua orang di sini, hanya tahu siapa yang sebenarnya menghasutnya ketika dia menyebut namamu. Tak kusangka kau akan melakukannya lagi, Nona Rosie. Rosie panik. Jangan coba-coba pura-pura polos, Corin. Kamu nggak akan berhasil. Dengan mata merah dan putus asa, ia berbalik dan berkata kepada Lukas, "Kau tak boleh percaya sepatah kata pun yang dia katakan, Lukas. Dia sengaja merancang ini untuk membersihkan namanya dan menjebakku." Lukas melirik Rosie, lalu Corin, dan ada ekspresi termenung namun rumit di matanya. Kedua petugas polisi itu berjalan ke arah Rosie dan mengeluarkan beberapa borgol. "Nona Rosie, tolong tetap di sini dan bekerja sama dalam penyelidikan ini." Rosie mundur dengan panik dan tak bisa menerima kenyataan bahwa ia akan diborgol. "Anya, tolong aku, novel drama." Anya tak tahan marah kepada sahabatnya ketika sahabatnya itu meminta bantuan. Ia menghampiri Corin untuk mencoba memegang tangannya, tetapi Corin dengan sopan menghindarinya. Ekspresi canggung muncul di wajah Anya dan dia menarik tangannya dengan kesal sambil berkata dengan agak menyesal, "Maaf, Corin. Aku tidak tahu kalau ini benar, kamu sangat menderita beberapa hari ini, tapi Rosie membuat kesalahan demi aku di saat kebingungan." "Apakah itu? Baiklah kalau kau biarkan saja, maafkan dia, dan beri dia kesempatan lagi."